Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Muhammad Abdurrahman Akbar dengan NIM 19090270004. Di sini saya akan membuat sebuah video terkait dengan tugas pertemuan kedua mata kuliah manajemen strategi. Model manajemen strategi yang akan saya bahas yaitu model manajemen strategi menurut Whelan dan Hanger. Menurut Whelan dan Hanger, strategic management adalah manajer yang efektif menyadari bahwa manajemen strategi sangat berperan dalam dalam organisasi, terutama menyangkut kinerjanya. Manajemen strategi merupakan tugas penting manajer yang sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen. Kemudian menurut Whelan dan Hanger, elemen dasar dari manajemen strategi ada 4, yaitu pemantauan lingkungan, kemudian yang kedua formulasi strategi, dan yang ketiga implementasi strategi, dan yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi dan pengawasan. Penjelasan dari keempat elemen dasar dari manajemen strategi, yang pertama adalah pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan adalah memonitor atau mengevaluasi dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal bagi orang-orang penting dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor strategi, elemen eksternal dan elemen internal yang akan menentukan masa depan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perusahaan strategi meliputi menentukan visi ataupun misi dari perusahaan itu sendiri, kemudian menentukan objektivitas perusahaan, kemudian pengembangan strategi, dan menetapkan pedoman perusahaan. Penjelasan dari subelemen tersebut adalah visi dan misi organisasi merupakan sebuah tujuan atau alasan mengapa organisasi tersebut berdiri atau ada. Pernyataan visi dan misi organisasi yang disusun dengan baik mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Yang kedua, penentuan objektif merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Objektivitas merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Yang ketiga, tentang pembuatan strategi perusahaan, yaitu perumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai visi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan dalam bersaing. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan kebijakan. Penentuan kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan sebuah keputusan dari organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Selanjutnya elemen dasar yang ketiga dari manajemen strategi adalah implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Implementasi strategi meliputi pembuatan program, penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur. Sub-elemen akan satu persatu dibahas. Yang pertama, penyusunan program.
Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Sub-elemen yang kedua dari implementasi strategi adalah penyusunan anggaran. Merupakan sebuah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikannya. Kemudian yang ketiga, penyusunan prosedur. Prosedur atau sering disebut dengan standar operating procedure SOP adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Dan elemen yang keempat atau elemen yang terakhir yaitu evaluasi dan pengawasan. Evaluasi dan kontrol mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh perusahaan. Hal ini berarti membandingkan antara kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan perusahaan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu aktivitas. Ukuran apa yang dipilih untuk mengukur kinerja tergantung pada unit organisasi yang akan dinilai dan tujuan yang akan dicapai. Demikian presentasi terkait dengan manajemen strategis menurut Whelan dan Hanger. Banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.